Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, kami izin untuk mempresentasikan mengenai DNA repair, di mana ini merupakan tugas dari topik pirin dan metabolisme pirin dan pirimidin. Sebelumnya mungkin saya izin mengenalkan kelompok anggota dari kelompok 10 ini, di mana di sini ada Raras Nur, kemudian ada Satria Lukman, ada Gladys Adelia, dan juga ada Abdul Kamil, dan juga ada saya. Baik, mungkin selanjutnya bisa langsung dijelaskan mengenai presentasi DNA repair. Oke, yang pertama yakni pengertian dari DNA repair. Sebenarnya DNA repair eh, bisa dijelaskan semisal ada suatu sel yang mengalami kerusakan dan eh, yang ketika sel mengalami kerusakan itu ada sebuah sel yang akan mendeteksi dan melakukan perbaikan terhadap sel yang rusak tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa eh, kerusakan DNA itu bisa disebabkan karena faktor internal dan juga faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian eh, ada salah satu enzim yakni ribonukleotida diftase atau yang biasa kita kenal sebagai RNR. Ini merupakan salah satu yang bertanggung jawab untuk mengubah ribonukleotida menjadi dua aksen deoksiribonukleotida sehingga RNR ini menyediakan prekursor yang dibutuhkan untuk sintesis dan juga pada DNA yang memiliki kerusakan tersebut. Nah, sebenarnya RNR ini memiliki banyak peran utama. Yang pertama yakni dalam reaksi konversi, si RNR ini berfungsi sebagai untuk mengatalisis konversi ribonukleosida di fosfat menjadi dua aksen deoksiribonukleosida di fosfat. Kemudian untuk ribonukleosida di fosfat ini merupakan salah satu prekursor untuk RNA. Contohnya seperti ADP, GDP, CDP, dan juga UDP. Kemudian si dua aksen deoksiribonukleosida di fosfat ini juga merupakan prekursor untuk DNA. Contohnya ada DADP, DGDP, DCDP, dan juga DUDP. Kemudian peran selanjutnya ini pentingnya reaksi. Jadi reaksi ini sangat krusial karena merupakan salah satunya jalur biosintesis deoksiribonukleotida baru yang diperlukan untuk replikasi dan perbaikan DNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis utama dari DNA repair. Yang pertama ialah base excision repair atau BER. Mekanisme ini memperbaiki kerusakan kecil pada DNA yang tidak mengubah bentuk helix, misalnya akibat oksidasi atau deaminasi pada basa. Lalu yang kedua ialah nucleotide excision repair atau NER. Mekanisme ini bekerja untuk menghilangkan kerusakan DNA yang lebih besar. Contohnya pada dimertimin yang biasanya disebabkan oleh paparan sinar UV. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah mismatch repair atau MMR. Mekanisme ini berfungsi memperbaiki kesalahan pasangan basa yang lolos dari proses proofreading saat replikasi DNA. Dan yang terakhir ialah double strand break repair. Ini penting karena patahan ganda DNA ini bentuknya seperti kerusakan yang paling berbahaya. Di sini juga ada dua mekanisme, yaitu homologous recombination yang menggunakan cetakan dari kromatid bersaudara dan non-homologous end joining yang langsung menyambung ujung DNA yang patah. Secara keseluruhan, keempat mekanisme ini saling melengkapi untuk memastikan DNA yang rusak dan diperbaiki dengan baik, sehingga mencegah akumulasi mutasi yang berujung pada penuaan dini, penyakit genetik maupun penyakit kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, selain yang sudah dijelaskan oleh teman saya, itu ada beberapa peran dari sistem yang dapat kita masukkan ke dalam siklus DNA repair ini. Nah, salah satunya adalah peran dari tiroidoksin dan tiroidoksin reduktase.
Nah, reaksi yang dikatalisis oleh RNR ini memerlukan pasokan elektron pastinya. Nah, maka dari itu disinilah sistem tioredoksin memainkan peran penting. Untuk yang pertama, yaitu tioredoksin atau reduksi dari ribonukleotida sendiri, itu digunakan untuk mengubah ribosa menjadi deoksiribosa. Dan di mana RNR ini juga sangat membutuhkan elektron. Nah, elektron ini akan disumbangkan oleh protein kecil yang disebut tioredoksin dalam bentuk tereduksi. Nah, saat tioredoksin memberikan elektronnya, ia sendiri akan menjadi bentuk teroksidasi sendiri. Kemudian untuk yang kedua akan berlanjut ke sistem tioredoksin reduktase di mana supaya reaksi RNR ini dapat terus berlangsung. Tioredoksin ini sudah teroksidasi dan harus direduksi kembali oleh enzim tioredoksin reduktase. Dan yang terakhir adalah sumber elektron dari NADPH di mana tioredoksin reduktase ini akan mendapatkan elektron dari sumber elektron yaitu NADPH. NADPH akan melepaskan hidrogen dan elektronnya akan mengubah menjadi NADP+. Kemudian elektron ini akan digunakan kembali untuk mereduksi tioredoksin yang teroksidasi kembali menjadi bentuk tereduksi sehingga siklus akan dapat berlanjut terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal yang sangat penting dalam proses ini, yaitu siklus reduksi ribonukleosida difosfat ini menjadi deoksiribonukleosida difosfat. Siklusnya ini terbagi menjadi dua bagian utama, di mana yaitu ada siklus atas dan siklus bawah. Pada siklus atas, enzim ribonukleosida reduktase atau RNR memainkan peran kunci dalam mengubah ribonukleosida difosfat menjadi deoksiribonukleosida difosfat. Kemudian proses ini memerlukan donor elektron yang kuat, yaitu reduced thioredoxin. Kemudian ketika reduced thioredoxin memberikan elektronnya ini berubah menjadi oxidized thioredoxin, hasil dari reaksi ini adalah deoksiribonukleosida difosfat yang sangat penting untuk sintesis DNA. Kemudian selanjutnya yaitu siklus bawah. Namun agar siklus ini dapat terus berlangsung, kita itu juga memerlukan mekanisme untuk mengembalikan oxidized thioredoxin menjadi reduced thioredoxin. Disinilah peran thioredoxin reduktase. Enzim ini juga menggunakan NADPH sebagai sumber elektron untuk mereduksi kembali oxidase thioredoxin menjadi reduced thioredoxin. Dalam proses ini juga NADPH berubah menjadi NADP+. Nah, untuk siklus keseluruhan ini itu menunjukkan bagaimana RNR dan thioredoxin reduktase bekerja sama untuk memastikan bahwa sel selalu memiliki pasokan DNTPS yang stabil dan cukup untuk semua proses yang melibatkan DNA, seperti replikasi, perbaikan, dan rekombinasi. Keterkaitan antara kedua enzim ini itu menunjukkan sebuah sistem yang sangat terintegritas untuk menjaga integritas dan stabilitas genom. Dengan demikian juga kita dapat melihat betapa pentingnya siklus ini dalam menjaga fungsi sel yang normal dan bagaimana gangguan pada siklus ini dapat berdampak pada kesehatan sel dan organisme secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya akan ada pun mekanisme siklusnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mekanisme yang digambarkan dalam siklus ini merupakan satu-satunya jalur untuk menghasilkan deoksiribonukleotida difosfat, di mana merupakan blok pembangun DNA. Ketika terjadi kerusakan pada DNA, sel harus memotong bagian yang rusak dan mensintesis rantai DNA baru untuk menggantikannya. Proses sintesis ini, baik dalam perbaikan DNA maupun replikasi DNA, sangat bergantung pada pasokan deoksiribonukleotida yang cukup. Tanpa siklus yang efisien ini, sel tidak akan dapat menghasilkan deoksiribonukleotida yang dibutuhkan. Enzim RNR sendiri tidak dapat berfungsi tanpa elektron yang disumbangkan oleh reduced thioredoxin. Dan agar thioredoxin dapat terus menyumbangkan elektron, ia harus terus-menerus diregenerasi oleh enzim thioredoxin reduktase yang mendapatkan elektron dari NADPH. Baik, mungkin sekian dokter penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai DNA repair. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.